Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sebuah kejujuran kecil bisa mengubah seluruh hidup seseorang? Seorang bocah penjual koran yang hidup dalam kemiskinan menemukan sebuah dompet yang jatuh. Dan tanpa ia sadari, keputusan sederhana untuk mengembalikannya akan mengungkap rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Apakah ini keajaiban? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Mari kita mulai kisah haru ini. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Rian menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan saat embusan angin pagi menyapu wajahnya yang masih terlihat mengantuk. Tubuh kecilnya berbalut kaos lusuh dan celana pendek yang mulai memudar warnanya. Di tangannya, segepok koran terlipat rapi, siap dijajakan kepada para pejalan kaki di perempatan jalan. Ia berdiri di trotoar yang mulai dipenuhi kesibukan kota. Klakson kendaraan bersahutan, langkah kaki orang-orang bergegas, dan suara pedagang lain yang menawarkan dagangannya. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, kehidupan Rian berubah drastis. Ibunya harus bekerja siang dan malam sebagai buruh cuci untuk membayar kontrakan kecil mereka. Sementara Rian mengambil peran sebagai tulang punggung kecil dengan menjual koran demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar meninggi, ia sudah berdiri di perempatan, meneriakkan berita utama hari itu dengan suara lantang. Namun, pagi itu terasa lebih berat. Perutnya keroncongan, sejak semalam ia hanya makan sepiring nasi dengan garam. Ibunya bilang besok mungkin mereka bisa makan lebih baik. Tapi itu pun kalau ada cukup uang. Rian menggenggam erat uang receh hasil jualan kemarin di saku celananya. Jumlahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli sepotong roti jika benar-benar lapar. Saat lampu merah menyala, ia bergegas menyodorkan korannya ke jendela mobil-mobil yang berhenti. Sebagian hanya melirik sekilas, sebagian lagi menggeleng tanpa ekspresi. Rian tersenyum meski ditolak berkali-kali, ia sudah terbiasa. Namun, di antara keramaian, sebuah mobil mewah berhenti, jendelanya perlahan turun, memperlihatkan tangan tua yang keriput. "Berapa satu koran, Nak?" Suara serak seorang lelaki tua terdengar dari dalam mobil. "1.000 rupiah, Kek," jawab Rian cepat. Matanya berbinar penuh harap. Lelaki tua itu tersenyum tipis lalu menyerahkan uang selembar 50 ribuan. "Simpan saja kembaliannya," katanya sebelum mobil kembali melaju begitu lampu hijau menyala. Rian terpaku sejenak, merasa seakan baru saja mendapat rezeki yang tak terduga. Namun, sebelum ia bisa beranjak, sebuah teriakan memecah pikirannya. "Pencopet! Pencopet!" Sontak, kerumunan orang menoleh ke arah seorang lelaki tua yang berlari tertatih di trotoar, wajahnya penuh kepanikan. Itu adalah kakek yang baru saja membeli korannya. Di seberang jalan, seorang pria berwajah kasar dengan jaket kumal berlari secepat mungkin, tangannya menggenggam sesuatu. Dompet. Rian menyadari apa yang terjadi. Kakek itu baru saja kecopetan. Tanpa pikir panjang, Rian berlari mengejar si pencopet. Ia tahu tak mungkin bisa menangkapnya. Tapi setidaknya ia ingin melihat kemana arah larinya. Kakinya berlari melewati trotoar yang penuh orang, melompati genangan air, dan menghindari gerobak pedagang yang hampir menjatuhkannya. Namun, di tengah kekacauan itu, sesuatu terjadi. Si pencopet tersandung sebuah lubang kecil di jalan, tubuhnya oleng, dan saat berusaha menyeimbangkan diri, sebuah dompet jatuh dari sakunya, tepat di depan kaki Rian. Waktu seakan berhenti. Rian menatap dompet itu, napasnya memburu. Ini pasti dompet kakek tadi. Ia menoleh ke arah pencopet yang kini sudah bangkit dan kembali berlari, menghilang di antara kerumunan. Tak ada yang mengejarnya lagi. Semua perhatian justru tertuju pada kakek yang masih terlihat panik mencari sesuatu di saku jasnya.
Tangan kecil Rian mengambil dompet itu. Jemarinya yang kotor menggenggam benda kulit yang terasa berat. Dengan sedikit gemetar, ia membuka dompet itu. Matanya membelalak. Segepok uang berisi pecahan ratusan ribu berderet rapi, bersanding dengan beberapa kartu dan sebuah KTP bertuliskan nama Hendro Wijaya. Rian menelan ludah. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa membeli makanan enak untuk ibunya, membayar kontrakan, bahkan mungkin berhenti berjualan koran. Tapi sebuah suara lirih terdengar di benaknya. Suara ibunya. Yang bukan milik kita. Nak, tak akan membawa kebahagiaan. Hatinya berdebar. Di antara suara klakson dan keramaian jalan, Rian sadar, ia dihadapkan pada pilihan besar dalam hidupnya. Rian berdiri terpaku di tepi jalan, menatap dompet yang kini berada dalam genggamannya. Jemari kecilnya sedikit gemetar, bukan karena dinginnya angin pagi, melainkan karena pergulatan batin yang mulai berkecamuk di dalam dirinya. Ia menelan ludah, merasakan debar jantungnya yang berirama cepat. Seumur hidupnya, ia tak pernah memegang uang sebanyak ini. Jumlah yang cukup untuk membuat ibunya berhenti bekerja sebagai buruh cuci, cukup untuk mengisi perutnya yang sering kosong, cukup untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Namun, apakah uang ini benar-benar miliknya? Matanya beralih pada keramaian di trotoar. Orang-orang masih tampak ribut membicarakan pencopetan tadi. Beberapa bahkan terlihat kasihan pada kakek tua yang kini terduduk di bangku taman dekat kafe. Wajahnya penuh kecemasan. Rian menggigit bibirnya. Ia bisa saja pergi, membawa dompet ini pulang, dan tak ada seorang pun yang akan tahu. Tapi bayangan wajah ibunya terlintas di pikirannya, dengan sorot mata lembut namun penuh ketegasan saat mengajarinya tentang kejujuran. Sebuah suara lirih berbisik dalam benaknya, mencoba menggoda. Ambil saja uangnya, hanya sedikit, kakek itu sudah kaya. Namun, suara yang lebih keras segera membantah, ibumu akan kecewa jika tahu kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Dengan berat hati, Rian mengepalkan dompet itu erat-erat dan menarik napas panjang. Keputusannya sudah bulat. Ia harus mengembalikan dompet ini. Namun, masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya mendekati kakek itu. Pakaian lusuh dan wajah kotor Rian membuatnya terlihat seperti anak jalanan biasa. Kakek itu pasti akan curiga jika seorang bocah kumal tiba-tiba menyerahkan dompetnya. Apakah kakek itu akan percaya? Ataukah ia justru akan dituduh sebagai pencopet? Pikiran itu menghantuinya, tapi ia menggelengkan kepala, mengusir keraguan. Kejujuran tidak membutuhkan pembuktian, ia hanya perlu melakukan yang benar. Dengan langkah hati-hati, Rian mulai mendekat ke arah bangku taman. Setiap langkah terasa berat, seolah ada ribuan pasang mata yang mengawasinya. Di kejauhan, ia bisa melihat wajah kakek tua itu lebih jelas. Garis-garis usia tampak mengukir wajahnya. Rambutnya yang memutih disisir rapi, dan matanya yang dalam kini dipenuhi kecemasan. Ia terus mengusap saku jasnya, seakan berharap dompetnya tiba-tiba muncul begitu saja. Sesaat, Rian ragu. Namun, ia mengumpulkan keberanian dan berjalan lebih cepat, hingga akhirnya berdiri tepat di depan sang kakek. Dengan suara kecil namun jelas, ia berkata, "Kakek, ini dompet kakek. Tadi jatuh di jalan." Kakek Hendro mendongak. Awalnya tampak kebingungan, tetapi begitu matanya melihat dompet yang digenggam oleh bocah kecil di depannya, ekspresinya berubah drastis. Ia langsung meraih dompet itu dengan tangan gemetar, membukanya dengan tergesa-gesa. Matanya membesar saat melihat uang dan kartu-kartunya masih berada di tempatnya. Sejenak, ia terdiam, seolah tak percaya bahwa semuanya masih utuh. "Astaga! Nak, bagaimana kau bisa mendapatkan ini?" tanyanya. Suaranya bergetar antara lega dan heran. "Aku melihat pencopetnya." "Kek?"
jawab Rian jujur. Dia lari, tapi dompet ini jatuh di jalan. Aku mengambilnya agar tidak diambil orang lain. Kakek Hendro menatap Rian lekat-lekat. Ada sesuatu dalam tatapan bocah itu yang membuatnya percaya. Bukan tatapan seorang pencuri atau pembohong, melainkan tatapan tulus seorang anak yang tidak menginginkan apapun selain melakukan hal yang benar. Air mata menumpuk di sudut mata tua itu, sesuatu yang jarang terjadi pada pria setangguh dirinya. "Nak, kau tahu berapa banyak uang di dalam dompet ini?" tanya kakek Hendro, mencoba menguji kejujuran Rian. Rian menggeleng. "Aku tidak tahu, Kek. Aku hanya ingin mengembalikan dompet ini, itu saja." Kakek Hendro tersenyum samar. Hatinya terasa hangat melihat ketulusan bocah di hadapannya. Ia mengambil selembar uang ratusan ribu dan mengulurkannya. "Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku." Namun, Rian menggeleng dengan sopan. "Tidak usah, Kek. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Kakek Hendro terdiam. Di tengah dunia yang penuh ketamakan dan kebohongan, bocah kecil ini muncul sebagai pengingat bahwa masih ada kebaikan yang murni. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertemuan ini bukan sekadar tentang sebuah dompet yang kembali, melainkan tentang sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Rian berdiri terpaku, menatap kakek Hendro yang masih menggenggam dompetnya dengan erat. Udara pagi yang sejuk seolah membeku di antara mereka. Orang-orang masih berlalu lalang di sekitar taman kota. Tapi bagi Rian, dunia terasa sunyi. Ia tidak menyangka bahwa mengembalikan dompet ini akan membawa perasaan yang begitu aneh. Antara lega dan takut. Lega karena ia sudah melakukan hal yang benar. Tapi juga takut jika kakek itu tiba-tiba berubah pikiran dan malah menuduhnya yang bukan-bukan. Namun, kakek Hendro masih menatap bocah kecil di hadapannya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada ketulusan dalam tatapan Rian, sesuatu yang jarang ia temui di dunia yang penuh tipu daya. Ia menghela napas panjang, seolah mencoba memahami keberuntungan besar yang baru saja ia alami. "Nak, kau sungguh tidak ingin menerima imbalan apapun?" tanyanya sekali lagi, suaranya lebih lembut. Rian menggeleng mantap. "Tidak perlu, Kek. Aku hanya ingin mengembalikannya." Seketika, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kakek Hendro tersenyum kecil. Tapi di sudut matanya ada air mata yang berkilau. Ia bukan tipe orang yang mudah tersentuh. Tetapi hari ini hatinya diguncang oleh seorang bocah kecil yang bahkan tidak ia kenal. "Dunia ini memang masih punya anak sejujur kamu, Nak," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, sebelum percakapan mereka bisa berlanjut, seorang pria berbadan kekar berpakaian jas hitam tiba-tiba menghampiri mereka dengan napas terengah-engah. Rian sedikit mundur, merasa waspada. Pria itu tampaknya adalah pengawal pribadi kakek Hendro. Wajahnya serius dan penuh ketegangan. "Tuan, pencopetnya berhasil kami temukan," lapornya cepat. "Dan kami menemukan sesuatu yang aneh." Kakek Hendro mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" tanyanya, nada suaranya berubah serius. Pengawal itu menyerahkan sebuah amplop lusuh yang tampak kumal. "Ini ada di saku pencopet itu, Tuan. Saat kami menggeledahnya, dia tampak sangat ingin menyembunyikan ini. Sepertinya bukan miliknya." Kakek Hendro menerima amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Ada sesuatu tentang benda itu yang terasa familiar. Dengan hati-hati, ia membuka amplopnya dan menarik isinya keluar. Beberapa lembar kertas tua yang tampaknya adalah dokumen penting, serta sesuatu yang membuatnya terhenyak. Sebuah foto lama yang sudah menguning. Rian menyipitkan mata, mencoba melihat isi foto itu. Dalam gambar yang mulai pudar, tampak seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun,
mengenakan kemeja putih dengan wajah familiar. Di sampingnya, seorang wanita tersenyum bahagia, menggendong bayi kecil yang hanya dibalut kain sederhana. Kakek Hendro merasakan napasnya tercekat. Tangannya bergetar saat menyentuh gambar itu, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. "Bagas," bisiknya dengan suara bergetar. Ini anakku." Rian menatap kakek itu dengan bingung. "Bagas?" tanyanya polos. Nama itu terasa begitu akrab. Namun ia tidak tahu mengapa. Kakek Hendro mendongak dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara keterkejutan, kebingungan, dan harapan yang hampir ia lupakan. Ia menatap bocah kecil di hadapannya, menelusuri setiap garis wajahnya, mencari yang mungkin selama ini ia abaikan. "Nak, siapa nama ayahmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Rian terdiam sejenak, tidak mengerti kenapa kakek itu tiba-tiba bertanya tentang ayahnya. "Namanya Pak Bagas, Kek. Tapi beliau sudah lama meninggal." Jawaban itu membuat kakek Hendro membeku. Seluruh tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Wajahnya yang tadi penuh ketegasan kini berubah menjadi pucat pasi. Foto di tangannya nyaris jatuh. Mata tuanya kini berkaca-kaca, seolah baru menemukan sesuatu yang sangat berharga namun sudah terlalu lama hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kakek Hendro merasa tak mampu berkata-kata. Ia menatap Rian dengan penuh emosi, menyadari bahwa bocah yang berdiri di hadapannya bukanlah orang asing. Ini bukan sekadar pertemuan kebetulan. Ini adalah jawaban dari penyesalan bertahun-tahun yang ia simpan di hatinya. Ternyata, bocah kecil ini adalah cucunya. Kakek Hendro masih terpaku, kedua tangannya gemetar saat menggenggam foto lusuh itu. Dadanya naik turun, napasnya memburu, seolah dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Rian, bocah kecil yang baru saja mengembalikan dompetnya dengan penuh kejujuran ini, adalah cucunya sendiri. Matanya menatap dalam-dalam ke wajah Rian. Sekarang, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu yang familiar di sana, sorot mata yang sama seperti seseorang dari masa lalunya. Mata yang dulu pernah ia tatap dengan penuh kasih sayang, tetapi juga penuh penyesalan. Bagas, putranya, yang pergi bertahun-tahun lalu, kini seakan hadir kembali dalam sosok bocah ini. Di sisi lain, Rian masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia melihat bagaimana ekspresi kakek itu berubah drastis. Dari ketenangan menjadi keterkejutan, lalu menjadi kesedihan yang mendalam. "Kakek, kenapa? Ada apa?" tanyanya pelan, suaranya dipenuhi kebingungan. Kakek Hendro tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan perlahan, seakan takut bahwa jika ia menyentuh Rian, bocah itu akan menghilang seperti ilusi. Jemari tuanya menyentuh pipi Rian dengan lembut, dan seketika itu juga air matanya jatuh. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Pengawal yang berdiri di samping mereka pun ikut terkejut melihat majikannya yang biasanya tegar kini terlihat begitu rapuh. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" tanyanya khawatir. Namun, kakek Hendro mengabaikan semua itu. "Bagas," gumamnya sekali lagi, suaranya serak. "Ayahmu adalah anakku." Rian terdiam. Kata-kata itu begitu asing di telinganya, begitu sulit untuk dipahami. Ia menatap kakek tua di hadapannya dengan kebingungan yang semakin besar. "Kakek bilang apa?" Kakek Hendro menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Ia menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau adalah cucuku," katanya dengan suara lirih namun penuh kepastian. Dunia Rian seakan berhenti berputar. "Cucu? Kakek ini adalah kakeknya? Tidak, itu tidak mungkin." Seumur hidupnya,
Ia hanya mengenal ibunya. Ayahnya, Bagas, meninggal saat ia masih kecil, dan mereka tidak pernah berbicara tentang keluarganya. Tidak, itu tidak mungkin, gumam Rian, mundur selangkah. Ia tidak bisa mempercayainya begitu saja. Ayahku sudah lama meninggal. Ibuku tidak pernah bilang kalau aku punya kakek. Kakek Hendro mengangguk pelan. Itu karena ayahmu pergi meninggalkan rumah, meninggalkan semua kemewahan yang kumiliki. Suaranya bergetar. Dan aku tidak pernah mencarinya. Aku marah, aku kecewa, dan aku membiarkan kesombonganku merenggut kesempatan terakhirku untuk bertemu dengannya. Ada keheningan panjang di antara mereka. Rian merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya atau tidak. Bagaimana mungkin selama ini ia hidup dalam kemiskinan? Sementara di sisi lain, ada seorang kakek yang begitu kaya, yang bahkan tak pernah sekalipun muncul dalam hidupnya. Kalau kakek memang keluargaku. Rian akhirnya berbicara. Suaranya lirih. Kenapa kakek tidak pernah datang? Kenapa kakek membiarkan aku dan ibu hidup susah? Pertanyaan itu menghantam kakek Hendro seperti tamparan keras. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang begitu dalam. Ia tidak bisa menjawab. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia terlalu keras kepala untuk mencari anaknya sendiri? Bahwa ia lebih memilih mempertahankan egonya daripada menurunkan gengsinya untuk meminta maaf? Kakek Hendro menundukkan kepala, air matanya jatuh di atas lututnya yang renta. Maafkan aku, nak, maafkan aku. Suaranya hampir tak terdengar. Namun, apakah permintaan maaf cukup untuk menghapus tahun-tahun penuh penderitaan yang telah dilewati Rian dan ibunya? Ataukah pertemuan ini justru membuka luka lama yang sulit disembuhkan? Rian berdiri mematung. Kata-kata kakek Hendro masih terngiang di telinganya, bergema dalam kepalanya seperti guntur yang mengguncang dunianya. Cucunya? Bagaimana mungkin? Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan seorang kakek, apalagi seorang pria tua kaya raya yang kini berdiri di depannya dengan mata berkaca-kaca, penuh penyesalan. Hatinya berkecamuk. Ada perasaan aneh yang menggerogoti pikirannya, sebuah pertanyaan besar yang tak bisa ia hindari. Jika kakek ini memang keluarganya, mengapa ia dan ibunya dibiarkan hidup dalam kemiskinan? Mengapa ayahnya tidak pernah bercerita tentang asal-usul mereka? Rasa marah, bingung, dan kecewa bercampur menjadi satu, membentuk simpul di dadanya yang semakin sulit ia uraikan. Dengan suara yang nyaris bergetar, Rian akhirnya bersuara, "Kakek bilang kakek adalah keluargaku. Tapi di mana kakek selama ini? Kenapa aku dan ibu harus hidup menderita?" Matanya menatap kakek Hendro dengan tajam, sorot penuh kepedihan terpancar jelas dari wajahnya. Kakek Hendro menelan ludah, merasa dadanya sesak. Ia sudah menduga pertanyaan ini akan keluar. Namun saat mendengarnya langsung dari mulut bocah kecil yang ia sadari sebagai cucunya, rasa bersalah itu semakin menumpuk, membentuk beban yang seakan menghancurkan dirinya. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Nak, itu semua salahku. Aku kehilangan ayahmu bukan karena tak mencintainya, tapi karena kebodohanku sendiri." Rian tetap diam, menunggu kakeknya melanjutkan cerita. Hatinya masih diselimuti ketidakpercayaan. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada bagian dari dirinya yang ingin mendengar kebenaran. Kakek Hendro menatap jauh ke langit, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkap masa lalu yang telah lama ia pendam. "Ayahmu, Bagas, adalah anak satu-satunya. Aku membesarkannya dengan keras, dengan aturan yang ketat. Aku ingin dia meneruskan bisnis keluarga, menjadi pengusaha seperti aku. Tapi Bagas, dia tidak menginginkan itu." Suaranya melemah,
seakan kembali ke masa lalu yang penuh dengan pertengkaran dan perpecahan. Dia mencintai kebebasan. Dia ingin hidup sederhana, ingin menentukan jalannya sendiri, dan yang lebih menyakitkan bagiku saat itu, dia mencintai seorang wanita yang menurutku tidak pantas untuknya. Rian terkejut. Ia tahu siapa yang sedang dibicarakan oleh kakeknya. "Ibu?" tanyanya pelan. Kakek Hendro mengangguk perlahan. "Ibumu adalah wanita baik, Nak. Tapi saat itu, aku tidak bisa melihatnya. Aku buta oleh kesombongan dan status. Aku ingin ayahmu menikahi seseorang yang bisa mendukung bisnis keluarga, bukan seorang wanita biasa yang hidupnya sederhana. Aku dan ayahmu bertengkar hebat. Ia memilih pergi, meninggalkan semuanya, meninggalkan rumah, meninggalkan aku." Suaranya bergetar, kepedihan tergambar jelas di wajahnya yang penuh keriput. Rian mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang diucapkan kakeknya seperti potongan-potongan puzzle yang mulai membentuk gambaran besar tentang masa lalu yang tak pernah ia ketahui. "Aku pikir dia akan kembali suatu hari," lanjut kakek Hendro. "Aku pikir dia hanya marah, bahwa pada akhirnya dia akan menyadari kesalahannya dan kembali ke rumah. Tapi dia tidak pernah kembali. Aku menunggunya bertahun-tahun, tapi yang kudapat hanya kabar burung, cerita samar bahwa ia hidup di tempat sederhana bersama keluarganya sendiri." Matanya mulai berkaca-kaca lagi, suaranya terdengar patah-patah. "Aku seharusnya mencarinya, memintanya kembali, tapi egoku terlalu besar. Aku terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa aku telah salah." Rian mengepalkan tangannya. "Dan sekarang sudah terlambat," gumamnya. Suaranya penuh emosi. Kakek Hendro mengangguk dengan berat hati. "Iya, Nak, sudah terlambat untukku memperbaiki semuanya dengan ayahmu. Aku kehilangan kesempatan itu. Tapi..." Ia menatap Rian penuh harap, "Mungkin aku masih punya kesempatan untuk menebusnya denganmu." Rian tersentak. Ia tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Apakah ia harus menerima kenyataan ini? Apakah ia bisa mempercayai orang yang telah mengabaikan ayahnya selama bertahun-tahun? Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara lain terdengar dari belakang mereka. Suara seorang wanita. "Rian, kau di mana?" Rian menoleh. Itu ibunya. Ia datang dengan wajah penuh kekhawatiran, mencari-cari anaknya di antara keramaian. Saat tatapan ibu dan kakek Hendro akhirnya bertemu, waktu seakan berhenti. Ada keheningan panjang yang menggantung di udara. Mata mereka berbicara lebih dari kata-kata. Masa lalu yang menyakitkan, dendam yang belum usai, dan mungkin kesempatan terakhir untuk berdamai. Apakah ini awal dari penyembuhan luka lama? Atau justru akan membuka luka yang lebih dalam? Rian menoleh ke arah suara yang begitu familiar itu. Di antara keramaian taman kota, ia melihat sosok ibunya berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran, matanya mencari-cari, hingga akhirnya berhenti tepat pada dirinya. Seketika, ada perasaan lega di hati bocah itu, namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berat, lebih kompleks. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua yang baru saja terjadi? Ibunya bergegas menghampirinya. Napasnya tersengal karena terburu-buru. "Rian, kenapa kamu lama sekali? Ibu sudah mencarimu kemana-mana," ucapnya cemas sambil memeriksa keadaan putranya. Namun, saat ia mendongak, matanya bertemu dengan tatapan pria tua di hadapannya. Tatapan yang sudah bertahun-tahun berusaha ia lupakan. Kakek Hendro terpaku. Wajah wanita yang berdiri di depannya ini masih sama seperti yang ia ingat bertahun-tahun lalu. Meski kini terlihat lebih lelah, lebih tua, dengan garis-garis kehidupan yang mengukir wajahnya.
Ini adalah wanita yang dulu ia tolak mentah-mentah, wanita yang ia anggap tidak pantas untuk anaknya. Namun sekarang, di balik kesederhanaannya, kakek Hendro bisa melihat sesuatu yang dulu ia butakan oleh gengsi dan harga diri. Ketegaran. Ibu. Suara Rian kecil, ragu-ragu, matanya berpindah dari ibunya ke kakeknya. Lalu kembali lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, wajah ibunya berubah. Matanya yang semula penuh kecemasan kini dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. "Kamu?" katanya pelan, namun ada ketegangan yang jelas di suaranya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kakek Hendro tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ia, yang terbiasa mengendalikan keadaan, kini merasa kecil di hadapan wanita ini. Wanita yang telah kehilangan suaminya, yang telah membesarkan cucunya seorang diri tanpa sedikit pun bantuan darinya. "Aku." Suaranya serak, "Aku tidak tahu bahwa aku memiliki cucu." Jawaban itu membuat mata Ibu Rian membelalak. Kemarahan yang selama ini ia pendam tiba-tiba meledak begitu saja. "Tentu saja kau tidak tahu, karena kau bahkan tidak peduli untuk mencarinya." Suaranya bergetar, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena rasa sakit yang bertahun-tahun ia simpan. Rian terkejut melihat ibunya bereaksi seperti itu. Ia belum pernah melihat ibunya sekesal ini, semarah ini. Selama ini, ibunya adalah sosok yang lembut, yang jarang sekali meninggikan suara, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Namun kali ini berbeda. Ada luka lama yang kembali terbuka. Kakek Hendro menundukkan kepala. "Aku menyesal," katanya lirih. "Aku menyesal telah kehilangan anakku, dan sekarang aku takut kehilangan cucuku juga." Mata Ibu Rian memerah. Ada ribuan kata yang ingin ia lontarkan, tapi bibirnya terasa keluh. Apapun yang dikatakan pria ini sekarang, itu semua sudah terlambat. Bagas telah tiada, dan tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, Rian tiba-tiba menggenggam tangannya. "Ibu." Suara bocah itu kecil, hampir seperti bisikan. "Apa salah kalau kita memaafkan kakek?" Ibu Rian terdiam. Ia menatap putranya yang masih memegang tangannya erat-erat. Ada kepolosan dalam tatapan Rian, tapi juga ada sesuatu yang lebih dari itu. Pemahaman. Meskipun masih kecil, Rian telah melihat sendiri bagaimana hidup bisa begitu sulit. Bagaimana kejujuran dan kebaikan bisa diuji. Air mata yang selama ini Ibu Rian tahan akhirnya jatuh. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam semua emosi yang menghantam dirinya. "Aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja," katanya pelan. "Tapi aku juga tidak ingin Rian hidup dengan kebencian." Kakek Hendro mengangkat wajahnya, ada harapan yang muncul dalam sorot matanya. Ia tahu butuh waktu untuk memperbaiki semuanya, tapi setidaknya ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bertiga berdiri di tempat yang sama, mencoba menghadapi masa lalu, dan mungkin membangun masa depan yang berbeda.